Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Junita Purnamasari Dunggio. Saya ibunda dari Haura Ratu Azra dan Mazaya Tufaila Azra. Saat ini Haura duduk di kelas 11 MA dan adiknya Mazaya duduk di kelas 8 MTS di Pondok Pesantren Bait Qur'ani Ciputat. Sepenggal kisah menjemput bisyarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah judul tulisan saya di antologi The Journey, sebuah kisah ibunda calon ulama besar. Tulisan yang awalnya saya buat dengan malas-malasan gitu ya. Sampai akhirnya saya mendengar Ustazah Nurul memberikan tugas membuat tulisan sebanyak 30 halaman untuk anak-anak santri. Setelah mendengar tugas Bu Nurul untuk anak-anak, membuat saya menjadi termotivasi. Kenapa termotivasi? Karena anak-anak saja mampu menyelesaikan tulisan 30 halaman. Bagaimana mungkin saya ibunya tidak mampu mengerjakan tulisan yang banyaknya hanya 5 halaman. Alhamdulillah setelah mengalami proses edit, ternyata tulisan yang tadinya hanya 5 halaman menjadi 8 atau 9 halaman. Tulisan Sepenggal Kisah Menjemput Bisyarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tulisan yang menceritakan tentang perjalanan mereka, Haura dan Mazaya, juga kami keluarganya, dalam menjemput bisyarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang akan kembalinya kekhilafahan ala minhajin nubuwah yang kedua. Masa di mana umat Islam akan mengalami kegemilangan, masa di mana umat Islam akan mengalami puncak keemasannya kembali. Maka jika pada saat masa itu belum tiba, Haura dan Mazaya akan menjadi lapis kedua kami dalam meneruskan perjuangan menjemput bisyarah tersebut. Andai ternyata bisyarah tersebut sudah tegak sedangkan mereka masih dalam proses menuntut ilmu, maka mereka lah akan menjadi generasi muslim yang mengisi era kegemilangan tersebut. Tapi memang tak mudah ya, sebuah cita-cita itu tidak mudah untuk dijalani. Prosesnya begitu berat, begitu berliku, menguras air mata, emosi, juga keuangan kami secara finansial. Tapi Allah selalu memberikan janjinya bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Memang kami harus menata hati, terkhusus ibu saya. Ketika Mazaya kami mintakan izin untuk masuk ke pondok. Kalau dulu Haura masuk ke pondok berakibat pada sakitnya papa saya. Pada saat itu papa sampai koma gitu ya, dan berturut-turut papa sakit terus sampai akhirnya beliau wafat beberapa tahun yang lalu. Saya tidak ingin mama saya mengalami keguncangan psikis yang sama ketika Mazaya masuk pondok. Maka saya berusaha sekali selama proses tersebut, saya memberi pemahaman bahwa mereka nyantri bukan sekedar saya ingin jauhkan dari kakek atau neneknya, tapi mereka menuntut ilmu di mana semoga pahalanya itu bisa didapatkan oleh kakek neneknya. Alhamdulillah ibu saya mengizinkan dengan catatan pondok pesantrennya yang dekat-dekat saja, jangan yang jauh. Ya alhamdulillah diterima juga di Ciputat gitu ya, di Pondok Pesantren Bait Qur'ani. Haura dan Mazaya memang mereka memiliki dua karakter yang berbeda. Tugas saya sebagai orang tuanya membuat mereka di pondok bisa saling support, saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. Itu tak mudah karena kami hanya bertemu 1 bulan sekali. Pada saat pandemi melanda dunia, saya dan suami memutuskan Haura dan Mazaya menjalani proses kelas online. Itu pun juga tidak mudah ya, karena kami harus tetap mensupport, tetap mendukung, tetap memotivasi agar mereka tidak lelah dalam mengikuti pembelajaran online. Dan
itu terbayar. Salah satunya terbayar ketika Haura menyelesaikan hafalan 30 juznya. Bayangkan dia menyelesaikan hafalan 30 juznya di mana kami orang tuanya berperan serta. Ya, walaupun berperan sertanya memberi motivasi, mengecek sampai di mana targetnya, tapi itu sesuatu yang luar biasa karena ternyata kami membersamai ia dalam proses dalam proses mencapai prestasinya tersebut. Pun juga dengan Mazaya, insya Allah mudah-mudahan kami bisa membersamai proses tersebut. Yang kami targetkan Januari ini dia sudah harus menyelesaikan hafalan 30 juznya. Kisah selengkapnya bisa dibaca di antologi The Journey, sebuah kisah para ibunda calon ulama besar, yaitu tulisan saya berjudul Sepenggal Kisah Menjemput Bisyarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kisah ini bisa menjadi rekam jejak khususnya buat kami sekeluarga, bagaimana perjuangan kami di awal-awal mereka mondok di pesantren, dan juga jika ada kebaikan bisa diambil manfaat, bisa dijadikan motivasi para orang tua lain bahwa setiap kesulitan itu pasti ada, tapi kita harus yakin dan kita harus mampu menjalani kesulitan-kesulitan tersebut, karena sesuai janji Allah setelah kesulitan pasti ada kemudahan, insya Allah. Segitu aja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Habib, Ustazah Nurul, Ustazah Nunung, juga Ustadz dan Ustazah di Pondok Pesantren Bait Qurani. Semoga Allah membalas kebaikan kalian, juga para donatur, Allah membalas kebaikan kalian. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.